Dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, seorang muda yang dicintai oleh Allah, memperjuangkan kesejahteraan di dalam situasi sulit. Itulah yang menjadi tema sentral dari bulan Kitab Suci Nasional di Keuskupan Agung Medan ini. Memperjuangkan adalah sebuah sikap yang membutuhkan militansi dari seseorang, yang membutuhkan loyalitas dari seseorang, dan yang membutuhkan sikap percaya yang tidak pernah dapat dilunturkan oleh apapun juga. Dan ketika berbicara tentang kesejahteraan, kita tidak berbicara tentang diri kita. Justru ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, kita sedang berbicara tentang orang di luar diri kita. Kita sedang berbicara tentang mereka yang ada di lingkungan kita. Kita sedang membicarakan setiap orang yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka memperjuangkan kesejahteraan adalah memperjuangkan bagaimana orang dapat hidup layak, hidup baik, dan hidup pantas. Bukan diri kita yang harus layak, bukan diri kita yang pantas, tetapi kita memperjuangkan mereka. Memperjuangkan kesejahteraan itulah yang dilakukan oleh perwira di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Ia seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, dan sekaligus orang yang sungguh rendah hati. Bagi banyak orang, mungkin seorang hamba itu tidak berguna. Namun bagi perwira ini, hamba adalah bagian dari perjuangan dia untuk menyejahterakannya. Maka ketika hamba itu sakit, ada dalam situasi sulit, ia justru memperjuangkannya bagaimana agar ia dapat sembuh. Dan dengan segala kerendahan hati, ia berani untuk meminta kepada Yesus. Namun kerendahan hati perwira itu tidak hanya sampai di situ. Ia merasa tidak pantas kalau bertemu dengan Yesus langsung. Maka ia meminta dengan perantaraan orang lain. Saya malu, rasa-rasanya tidak pantas kalau saya langsung bertemu dengan Yesus. Pertama, ia menyuruh tua-tua Yahudi. Namun begitu hormatnya perwira itu kepada Yesus, ia pun meminta sahabat-sahabatnya. Bahkan kata-katanya pun kita ulangi setiap kali kita akan menerima komuni. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan kata-kata itulah yang dimintakan oleh perwira tersebut kepada Yesus. Tuhan hanya cukup bersabda, saya tidak pantas kalau saya menghadap kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, memperjuangkan kesejahteraan yang dilakukan oleh perwira tadi, itulah yang disebut dengan kekuatan dari kerendahan hati. The power of the humble. Ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh setiap orang, yaitu kerendahan hati. Ia merasa tidak pantas, maka ia melalui perantara. Kita sebagai orang beriman pun memiliki cukup banyak perantara. Kalau kita merasa tidak pantas, datang langsung kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Ia adalah orang kudus yang dapat menjadi perantara kita. Dan begitu banyak pula orang kudus lainnya
yang senantiasa dapat menjadi perantara kita jikalau kita merasa tidak pantas langsung datang kepada Allah. Namun yang diutamakan di dalam perjumpaan kita dengan Allah adalah kerendahan hati. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.